Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM 2018-05-10-73 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dinamika politik Islam modern di Asia Tengah pada awal abad ke-20 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Islam di Asia Tengah. Pertama-tama saya akan membahas tentang bagaimana latar belakang masuknya Islam di kawasan Asia Tengah. Jadi sebelum Islam masuk ke kawasan Asia Tengah, penduduk Asia Tengah ini telah menganut beberapa agama seperti Buddha, Zoroaster, dan juga Nasrani. Penduduk tersebut merupakan korban diskriminasi etnis, penindasan dan perang antara suku-suku dan pasukan militer Kekaisaran Cina dari timur dengan Persia dari barat. Dalam sejarahnya, Islam mulai masuk ke Asia Tengah pada saat tentara pembebasan Islam bergerak menuju Asia Tengah di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim pada tahun 712 Masehi. Namun sebelum itu, Islam juga sempat masuk ke wilayah Asia Tengah, lebih tepatnya yaitu di Azerbaijan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab pada abad ke-1 Hijriah. Pada masa tersebutlah Islam kemudian meluas tidak hanya di Azerbaijan saja, melainkan di beberapa negara lain seperti Armenia, Georgia atau Kaukasus Selatan sebelah barat Laut Kasvin, yaitu pada 638 hingga 644 Masehi. Selain itu, Islam juga meluas hingga ke Khurasan atau yang saat ini terbagi menjadi Turkmanistan Soviet, Iran, Afghanistan di bawah tanggung jawab Al-Ahnaf bin Qais. Pada era berikutnya, Islam terus menancapkan kekuatannya di Asia Tengah. Meskipun dinasti Abbasiyah mulai melemah di Baghdad, namun keberadaan dinasti-dinasti kecil di wilayah timur Baghdad seperti dinasti Tahiriyah, Safaria, Samaniyah, dan Ghaznawi hingga dinasti Saljuk terus memastikan bahwa Asia Tengah merupakan wilayah Islam yang luar biasa. Setelah periode ini, Islam kemudian menyebar hingga ke wilayah yang dikenal dengan Turkistan Timur melalui para Sufi. Pada masa itu, tepatnya pada abad ke-4 Hijriah atau 934 Masehi, Raja Satuk Bukhara Khan memeluk agama Islam dan kemudian diikuti oleh jutaan penduduknya. Selain itu, Islam juga disebarkan oleh para sufi dan pengikutnya yang terdiri dari para pedagang sepanjang jalur sutra yang memanjang dari barat Laut Hitam dan di timur Cina. Singkatnya, Islam kemudian berhasil menguasai Asia Tengah sepanjang kurang lebih 240 tahun. Masyarakat Muslim di Asia Tengah dibentuk mengitari 3 serangkai pembagian otoritas, yaitu otoritas elit suku, elit negara, dan juga elit agama. Antara abad ke-7 dan ke-13, institusi historis masyarakat Timur Tengah pra-Islam direkonstruksi dalam bentuk-bentuk Islam. Kerajaan baru dan negara diatur dalam praktik otoritas dan simbol legitimasi Islam. Elit agama Islam termasuk para ulama dan sufi berhasil membentuk corak Islam tentang peribadatan, pendidikan, dan administrasi hukum. Mayoritas masyarakat Timur Tengah menjadi Muslim, meskipun dalam praktiknya mereka heterogen. Keragaman praktik berislam itu sangat tergantung dengan di wilayah mana Islam itu tumbuh dan berkembang. Dalam perkembangannya, sistem institusi Islam dengan beragam budayanya terus bertumbuh di daerah-daerah yang telah mengalami proses Islamisme di Timur Tengah. Di antaranya yaitu Iran, Transjordania, dan provinsi-provinsi Arab. Dari abad ke-7 hingga ke-19, berdasarkan interaksinya dengan budaya lokal dan pengaruh Timur Tengah, masyarakat Islam kemudian mulai berkembang di Anatolia dan Balkan, termasuk di antaranya yaitu di kawasan Asia. Namun sayangnya, pada abad ke-18 dan ke-19, perkembangan sistem global Islam terhalangi oleh keberhasilan Eropa secara ekonomi dan politik. Hal tersebut berkaitan dengan kawasan Asia Tengah, dikarenakan wilayah itu telah menjadi kekuasaan Kekaisaran Rusia dan berkelanjut pada cengkraman Uni Soviet yang sempat menguasai Asia Tengah sebelum mengalami keruntuhan pada tahun 1991.
Perjuangan kemerdekaan masyarakat Asia Tengah tidak terbendung akibat kemarahannya terhadap kaum kolonialis dari Rusia. Mereka menyalurkan aksi perlawanannya kepada perwakilan pemerintah Moskow di Kazakhstan. Gerakan massa yang memprotes kezaliman Rusia ini selalu dikepalai oleh para ulama dan sufi. Kekuatan sufisme di Asia Tengah ini tampak dari keberadaan makam tokoh Naqsabandiyah yaitu Baha al-Din. Makam tersebut seringkali menjadi sasaran kecaman berbagai kelompok, termasuk diantaranya yaitu kalangan Islam Ortodoks, di mana argumentasi kritiknya diutarakan oleh gerakan reformasi Asia Tengah pada abad ke-19 dan juga oleh rezim Islam resmi pada zaman Uni Soviet. Dalam konteks Asia Tengah, Islam, tradisi Muslim dan ulama menjadi sangat penting dalam menilai dan memeriksa situasi di sekitar wilayah tersebut. Di Asia Tengah, Islam selalu menjadi salah satu faktor agama dan identitas yang dominan, yang mengatur kehidupan internal dan dalam beberapa hal juga dalam orientasi eksternal di wilayah tersebut, bahkan ketika Asia Tengah di bawah pemerintahan Uni Soviet. Dalam perkembangannya, ada fenomena baru di dalam dinamika dan peran ulama. Ada perubahan mentalis dan gerakan yang cukup dramatis di kalangan kelas terdidik Asia pada era abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Jumlah mereka yang terdidik di sekolah gaya Eropa mulai meningkat dan mereka kemudian tumbuh menjadi benih-benih intelektual sekuler di kemudian hari. Sementara dari pihak ulama sendiri mulai cemas dengan perubahan tersebut. Mereka khawatir jika identitas Muslim akan lenyap dan masifnya identitas Eropa yang akan diusung oleh para alumni sekolah Eropa. Dengan munculnya dua kecenderungan tersebut, kemudian mewarnai pemikiran Islam modern di Asia Tengah pada awal abad ke-20. Dua kecenderungan tersebut ialah gerakan jadidisme dan kodimisme. Kedua istilah tersebut merupakan istilah yang mengacu pada perbedaan cara pandang dalam metode pembelajaran dan pengajaran Islam di Asia Tengah. Jadimisme merupakan gerakan reformasi, terutama terkait dengan reformasi sistem pendidikan Islam yang lama pada kalangan intelektual Muslim di Asia Tengah, khususnya di Uzbekistan dan Tajikistan pada pergantian abad ke-19 dan abad ke-20. Perdebatan antara gerakan kodimisme dan jadinisme di Asia Tengah berlangsung pada akhir kekuasaan Imperium Rusia dan awal Uni Soviet, memikat perhatian para sarjana, baik itu di Barat, Rusia maupun di Asia Tengah. Gerakan jadidisme ini disematkan kepada mereka yang mengupayakan modernisasi sekolah Islam atau maktab dan madrasah pada masa Imperium Rusia. Para sarjana penganut gerakan jadidisme ini memperkenalkan metode pedagogis baru untuk menyebarkan tradisi literasi, kurikulum sistematik, dan kelas sekolah reguler. Jadidisme ini juga memperkenalkan materi ajar yang biasanya tidak diajarkan di sekolah Islam, seperti matematika, geografi, sejarah, dan ilmu alam. Tidak hanya itu, gerakan jadidisme ini juga menekankan pada pengajaran dengan menggunakan bahasa daerah. Sedangkan gerakan kodimisme sendiri merupakan gerakan yang mempertahankan sekolah-sekolah tradisional dengan metode-metode pembelajaran lama. Gerakan ini mengkritik model pembelajaran dan pelajaran repetitif yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan modernisasi Rusia yang berlangsung begitu cepat. Dengan adanya kegagalan pada pendidikan di Asia Tengah tersebut, kemudian menjadi pemicu awal perdebatan antara jadidisme dan kodimisme. Namun, tidak hanya pada persoalan pengajaran dan pendidikan saja yang menjadi perdebatan kedua gerakan ini, melainkan masuk pada ranah pemikiran keagamaan yang puncaknya masuk pada ranah advokasi tentang transformasi beragam aspek kehidupan komunal. Masing-masing kodimisme dan jadidisme sama-sama saling menggambarkan lawannya secara negatif. Di satu sisi, kadidisme menganggap bahwa kodimisme sebagai orang yang berpikiran picik dan tidak sadar akan perkembangan dunia. Sedangkan di sisi lain, kadidisme menganggap bahwa jadidisme merupakan orang yang berpandangan liberal dalam agama, merusak agama, misionaris, dan stigma negatif lainnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, relasi antara kodimisme dan jadidisme ini mengalami pasang surut. Terkadang terjadi konflik yang meningkat, namun terkadang konflik tersebut kembali mereda.
Hal tersebut mempunyai kaitan dengan kepentingan dan konstelasi sosiopolitik yang berkembang. Konflik yang terjadi antara akademisme dan jadidisme ini sesungguhnya lebih sebagai dampak dari ketegangan politik, ketimbang semata-mata persoalan teologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua gerakan ini juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di negara tersebut, di mana akan muncul ketegangan antara kedua negara ini ketika ekskalasi pada persoalan kulturalnya meningkat, namun akan ada momentum di mana kedua gerakan ini saling berpegangan tangan, yaitu ketika mereka mendapatkan tantangan sosial dan politik yang sama, dan isu yang diusung pun berkaitan dengan persoalan kultural. Baiklah, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.